Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Eka Gustia dengan nomor induk mahasiswa 2109812 dari kelas 3D Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus Serang. Di sini, saya akan mensimulasikan bahan ajar mengenai materi PKN di sekolah dasar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar dengan dosen pengampu Dr. Andes Darmawan MPD. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta kalian semua untuk mengaktifkan kamera supaya terlihat nih wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Dan juga untuk dirapihkan kembali seragam dan posisi duduknya. Nah, kalau sudah, langsung saja Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ya, kalau Ibu tanya apa kabar kalian, kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekarang Ibu ulang ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Jika namanya Ibu panggil, mikrofonnya diaktifkan, dan jika belum dipanggil, Sekarang, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Jika namanya Ibu panggil, dimohon untuk mikrofonnya diaktifkan, dan jika belum dipanggil, mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu, agar tidak mengganggu pembelajaran. Oke. Hesti, apakah hadir? Iya, hadir. Lanjut, Siti Anissa, apakah hadir? Oke. Rifka, apakah hadir? Nadia, apakah hadir? Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap, kita mulai pembelajarannya. Kali ini kita akan belajar tentang arti penting memahami keragaman dalam masyarakat dan sikap toleransi terhadap keragaman. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan membaca teks bacaan non-fiksi, siswa mampu menemukan informasi teks melalui ringkasan. Yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Yang ketiga, setelah memotivasi diri sendiri, siswa mampu menerapkan sikap toleransi di kehidupan sehari-hari dengan tepat. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya budaya nasional. Kita harus bisa menerima keberagaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Dan kita seharusnya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat
untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, terjadi konflik baik ras, konflik antar suku, maupun konflik umat beragama. Yang kedua, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, dari dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada pada masyarakat Indonesia telah menjadi identitas bangsa yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Beberapa sikap yang harus dihindari yaitu: pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lain. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, mencari keuntungan sendiri atau mementingkan sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman. Apa itu sikap toleransi? Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Sikap toleransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Dua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, bangsa, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat, perbedaan, suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Pentingnya sikap toleransi adalah yaitu: pertama, membentuk persatuan bangsa. Kedua, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Keempat, memperkukuh Negara Kesatuan Republik
Bersikap toleransi berarti bersikap menahan diri serta sabar, menghargai, dan berhati lapang terhadap orang yang mempunyai perbedaan pendapat. Berikut ini bentuk-bentuk dari sikap toleransi, yaitu toleransi dalam keragaman agama, toleransi dalam keragaman suku dan ras, toleransi dalam keragaman sosial budaya, serta toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang yang mempunyai perbedaan pendapat. Berikut ini bentuk-bentuk dari sikap toleransi, yaitu yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Serta yang keempat, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Berikut ini akan dijelaskan mengenai sikap-sikap toleransi tersebut. Pertama, toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dengan adanya jaminan kemerdekaan tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam tindakan seperti berikut. Pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Ketiga, menghormati agama yang diyakini orang lain. Keempat, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Kelima, menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Keempat, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Dan terakhir, menjaga kerukunan antar umat beragama, umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. 2. Toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang berbeda-beda dengan suku-suku bangsa lainnya. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai rasnya masing-masing. Oleh karena itu, terciptanya keragaman ras. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Mengapa demikian? Alasannya, masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi, dengan sikap toleransi antar suku dan ras, diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini merupakan sikap-sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras. Pertama, saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Yang kedua, senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persatuan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, dalam pergaulan sehari-hari,
kita harus bisa menerima suku dan ras bangsa lain. Yang keempat, toleransi dalam toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Bagaimanakah caranya? Tentu saja dengan bersikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan seperti berikut. Pertama, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ketiga, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Keempat, menghormati kelompok orang lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Yang keempat, menghormati kelompok orang lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Yang kelima, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Yang keenam, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Serta yang terakhir, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Yang keempat, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang melekat, kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Yang kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dan terakhir, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Kita harus mempunyai sikap toleransi dalam keragaman pada masyarakat Indonesia, baik keragaman agama, suku, ras, sosial, budaya, maupun gender. Sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berikut beberapa contoh penerapan sikap toleransi. Pertama, lingkungan keluarga. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah,
membantu adik saat kesulitan dalam belajar, menghargai perbedaan antar anggota keluarga, menjaga ketenangan saat jam tidur siang, dan mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah yaitu menjaga ketenangan dalam kelas saat belajar, menghargai perbedaan pendapat dengan teman, tidak membedakan suku, agama, ras teman, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, dan mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat. Pertama, ramah kepada tetangga. Kedua, mengikuti kegiatan sosial dalam masyarakat. Dan terakhir, memberi kesempatan tetangga untuk menjalankan ibadah. Itulah beberapa contoh penerapan sikap toleransi. Untuk lebih memahami materi tentang penerapan sikap toleransi terhadap keragaman di negara Indonesia, Ibu akan memberikan contoh video tentang toleransi. Untuk kalian semua, diharapkan untuk menyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya di lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut didiami oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sobat Sumber Belajar, bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh upacara adat misalnya belian yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan pasola yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi khas suatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh rumah adat antara lain Rumah Gadang di Sumatera Barat, Tongkonan di Sulawesi Selatan, serta Hunai di Papua. Pakaian adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model maupun warnanya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan dan pertunjukan tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu baju cele atau kain salele dari Maluku dan paksian dari Bangka Belitung. Alat musik daerah.
Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam setiap daerah. Contoh alat musik daerah antara lain angklung dari Jawa Barat dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Lagu daerah. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh lagu daerah yaitu Janger dari Bali, Kicir-kicir dari Jakarta, dan Ambar-ambar pisang dari Kalimantan Selatan. Tari daerah. Tari daerah atau tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana, dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Gerakan tari daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan daerah setempat. Contoh tari daerah misalnya Sudati dari Nangru Aceh Darussalam, Lenso dari Maluku, dan Maengket dari Sulawesi Utara. Senjata tradisional. Beberapa daerah di Indonesia mempunyai senjata tradisional yang digunakan sebagai pelengkap dalam acara-acara adat tertentu. Senjata tradisional sering pula digunakan sebagai properti dalam menarikan tarian daerah. Contoh senjata tradisional antara lain keris dari Jawa Tengah atau Yogyakarta, mandau dari Kalimantan Barat, dan celurit dari Jawa Timur. Makanan khas daerah. Indonesia memiliki kuliner yang beragam berupa makanan khas daerah yang beraneka rupa dan rasa. Contoh makanan khas daerah yaitu gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, dan es lendang mayang dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar melaksanakan sikap toleransi. Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia, baik keragaman agama, suku dan ras, sosial budaya, maupun gender. Sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pentingnya sikap toleransi antara lain sebagai berikut: membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, serta memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sobat Sumber Belajar, sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berikut beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari. Lingkungan keluarga. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga seperti berikut: membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu adik saat kesulitan dalam belajar, menghargai perbedaan antar anggota keluarga, menjaga ketenangan saat jam tidur siang, serta mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Yang kedua, lingkungan sekolah. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah seperti berikut: menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar, menghargai perbedaan pendapat dengan teman, tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, serta mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat seperti berikut: ramah kepada tetangga,
mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, serta memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Nah, dari video tadi harusnya adik-adik sudah paham mengenai apa saja keberagaman yang ada di Indonesia dan sikap toleransi apa saja yang harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia. Keberagaman di Indonesia sangatlah banyak, maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harusnya bisa menjaga dan melestarikan keberagaman yang ada di Indonesia. Tiba saatnya pada pemberian tugas, maka dari itu kerjakanlah tugas-tugas yang ada di buku catatan kalian. Nah, tugas yang akan ibu berikan itu berkaitan dengan keberagaman yang ada di Indonesia dan sikap-sikap apa saja yang harus kita miliki untuk menjaga keberagaman di Indonesia. Ibu akan dikte soal-soalnya dan kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian. Yang soal pertama itu kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa saja dampak negatif yang akan terjadi? Nah, yang kedua, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Sudah selesai nulisnya? Kita lanjut yang kedua. Sebutkan bentuk dan tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman. Soal keempat, apa pentingnya sikap toleransi? Dan soal terakhir, tuliskan masing-masing 3 sikap toleransi, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, itu saja tugas dari ibu. Ingat, kerjakan tugas berikut dengan teliti dan juga kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua ataupun saudara kalian dalam mengerjakan tugas ini. Semoga materi yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua dan semoga kalian semua bisa memahami materi yang ibu jelaskan. Sekian, mohon maaf jika ibu ada kesalahan kata maupun kekeliruan dalam menyampaikan materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.